Jangan sampai nanti jadinya DPRD, baik RI, kota, provinsi, ataupun yang menjadi wali kota ataupun bupati misalkan cacat dalam konteks prosesnya. Betul. Oleh karena itu kita selalu kawal dua persoalan. Yang pertama proses pelaksanaannya, yang kedua adalah proses hasilnya. Oleh karena itu jangan sampai. Selamat sore pemirsa FPTV online dimanapun para pemirsa berada. Sore hari ini kami kedatangan dua orang tamu istimewa. Siap. Ya, dan kali ini berbeda dari seperti sebelum-sebelumnya karena kita di outdoor nih kali ini ya, dengan pemandangannya yang asri ya Pak Ketua Ya, KPU mantap. ya Pak Ketua Siap, Bawaslu. Ini adalah di Rumah Makan Kawali ya, itu ada di Jalan Jenderal Sudirman kalau pemirsa mau tahu tempatnya. Bukan tahu tempatnya aja, kalau mau makan di sini pun silakan ya. Ya, hari ini kita pertama kedatangan tamu yaitu Ketua KPU Bapak Ahmad Sailendra. Siap. Apa kabar Pak Baik, Ketua? Bang Johan. Ya. Sehat-Alhamdulillah. Sehat-sehat aja ya. Sehat. Ya, walaupun dalam suasana wabah Covid, kita tetap jaga stamina Betul, biar betul, fit betul, terus betul. ya. Sehat Bang Johan ya. Amin. Yang kedua yaitu Bapak Agus ya, Bapak Siap. Agus Muslim ya, maaf, Pak Agus Muslim ya. Sebagai Ketua Bawaslu ya Pak ya. Siap Ya, siap Bang. ya, Siap. ini adalah tamu istimewa, dua orang tamu istimewa kita pada sore hari ini. Ya, kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentunya adalah seputar tentang KPU ya, tentang juga dari Bawaslu. Mungkin yang pertama kita akan kepada Pak Ahmad Sailendra, untuk menjadi seorang itu berhak memilih itu jadi orang yang berhak untuk bisa dikatakan sebagai seorang pemilih, itu bagaimana tuh Pak Iya. Sailendra? Baik, syarat untuk menjadi pemilih ya. Ya. Terima kasih Bang Johan. Siang juga nih buat Bang Ya. Agus Muslim, saudara kita dari Ketua Bawaslu. Kemudian kalau boleh saya menyapa sahabat Megapolitan Post Ya. ya, teman-teman milenial. Sederhana sebetulnya untuk menjadi bisa untuk menjadi pemilih. Minimal usianya 17 tahun dan dia sudah punya KTP elektronik. Ya, kemudian atau bagaimana kalau usianya 17 tahun tapi dia sudah menikah. Misalnya usianya 16 tahun. Ya. Boleh nggak didata? Itu Ya. boleh. Yang penting ada surat keterangan dan bukti bahwa yang bersangkutan sudah menikah. Jangan cuma lisan doang, saya sudah Betul, menikah nih ya kan. betul. Itu telepon ntar Iya. dipanggil sama Bang Jadi Agus. artinya walaupun dia 16 tahun atau 15 tahun tapi dia sudah menikah, punya hak untuk memilih. Bisa, boleh. Oke. Konstitusi kita mengatur itu baik dalam Ya. Undang-Undang 7 maupun Undang-Undang 10 tentang pemilihan kepala Iya. daerah. Kemudian juga dia juga tidak didata ketika dia sudah menjadi TNI Polri aktif, tapi ketika sudah purna ya dia punya hak politiknya dikembalikan dan itu wajib didata. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga ya yang berdomisili di sekitar tempat itu. Nah, sekarang teman-teman yang menyelenggaraan pilkada di tahun 2020 sedang melaksanakan kegiatan coklit, namanya pencocokan dan penelitian oleh panitia pemutahiran data pemilih. Kira-kira seperti itu Bang Johan. Oke. Nah, kalau untuk tahapan sampai nanti di hari hanya pemilihan nanti, itu ada tahapan-tahapan pastinya ya Pak ya? Betul. Mungkin apa yang dikerjain sih oleh KPU nih sampai tahapan terakhir itu kira-kira secara singkatnya Pak? Ya, kita tahapan yang pertama pencocokan, kemudian sekarang sedang tahapan penyerahan berkas perbaikan calon persorangan kalau yang sedang pilkada. Kemudian nanti setelah itu ada tahapan pendaftaran pencalonan. Ya, sebelum tahapan pendaftaran pencalonan ada pemutahiran data sampai ketok palu sampai DPT, daftar pemilih tetap. Kemudian setelah itu ada masa kampanye, kira-kira seperti itu. Nah, setelah kampanye ada hari tenang, kemudian juga ada pemungutan suara. Setelah itu rekapitulasi dari teman-teman di kecamatan. Setelah itu sampai di tingkat kota atau kabupaten dan provinsi. Setelah itu ya ada tahapan sengketa. Nah, dalam proses tahapan itu tidak menutup kemungkinan ada sengketa pemilihan yang nanti tupoksinya ada di teman-teman Bawaslu. Ya. Pak, dibandingkan dengan
pilkada yang lalu ya, untuk Kota Tangerang ya. Untuk yang di sekarang ini yang akan datang ini jumlahnya itu trennya jumlahnya makin bertambah atau makin menurun tuh? Untuk data pemilih? Iya, untuk data pemilih. Kalau ya, ini menarik memang bagi kita yang tidak melaksanakan kegiatan pemilihan serentak pilkada, itu ada perintah melalui KPU RI dari surat edaran 181, kemudian juga kita diminta untuk melaksanakan kegiatan data pemilih berkelanjutan yang itu dilakukan setiap bulan. Oh, setiap bulan tuh? Setiap bulan kami melaksanakan update ya? Ya betul, update data. Update data ini kami berkoordinasi tentunya dengan sesama penyelenggara pemilu, Bawaslu, biar data pemilihnya itu semakin berkualitas. Dan juga ada mitra strategis KPU yang memang tidak bisa dilepaskan dalam proses pemutakhiran data pemilih, yaitu teman-teman di Disduk Capil Kota Tangerang, yang alhamdulillah koordinasi kami cukup baik sampai saat ini. Pak, sebentar, saya coba ke Pak Agus nih, Pak. Siap. Ini kan ada satu koordinasi dengan Disduk Capil ya di dalam update data ini ya. Di situ ada celah-celah, ada potensi terjadinya ini nggak Pak? Terjadi suara-suara yang artinya yang jadi masalah nggak di situ Pak? Artinya data-data yang nggak valid atau data-data siluman yang akhirnya dimanfaatkan oleh oknum yang akhirnya untuk tujuan tertentu. Bagaimana Pak Agus? Baik, terima kasih Bang Johan serta rekan-rekan kru Megapolitan TV yang saya hormati, Ketua KPU Bang Selendra, dan alhamdulillah nih Megapolitan TV sangat luar biasa mengapresiasi terkait kepemiluan, walau memang Kota Tangerang dalam hal ini tidak menjadi penyelenggara untuk pilkada, tapi ada beberapa kota kabupaten, Tangerang Selatan, Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Cilegon yang sedang mengadakan. Nah, terkait data apa yang tadi disampaikan oleh Bang Johan, saya pikir adalah ini menjadi tupoksi kita. Ya, apa itu? Sebetulnya sederhananya kalau KPU menjalankan sesuai dengan regulasi, baik itu undang-undang maupun peraturan KPU itu sendiri, tanpa tanpa ada sesuatu yang menurut kita itu berisiko, tentu itu adalah ideal. Namun demikian, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Johan, karena Kota Tangerang hari ini adalah sedang melakukan pemutahiran data dari bulan ke bulan dengan data mengupdate daftar atau data pemilih berkelanjutan. Ya, berdasarkan undang-undang memang itu harus diupdate setiap bulan ya Pak Ketua, setiap bulan. Nah, kita juga koordinasi setiap KPU melakukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan, KPU setelah melakukan langkah-langkah itu. Namun demikian ada beberapa catatan memang yang sering kita sampaikan ke KPU bahwa mitra ini kan secara formal Dukcapil. Nah, KPU beserta rekan-rekan di dalamnya itu mendapatkan supporting data dari Dukcapil yang sifatnya itu perlu juga sebenarnya adalah difaktualkan kembali, karena memang data itu yang didapat dari Dukcapil tidak serta-merta KPU menerima data berdasarkan by name dan by address-nya. Kadang-kadang hanya sebatas nama dan NIK ya. Nah, sementara alamatnya itu lengkap, secara lengkap itu kadang ada hambatan gitu, seperti itu. Artinya tidak KPU menerima full, kadang-kadang nama dengan NIK-nya saja. Nah, itu yang sering kita dorong ke KPU agar data yang diminta atau yang akan diplenokan setiap bulan itu betul-betul tervalidasi oleh KPU secara baik dan benar, kira-kira begitu. Yang dikhawatirkan oleh Bawaslu apanya tuh Pak? Ya, misalkan begini, data yang sering terjadi misalkan ada double nama ganda. Lalu kemudian yang sudah meninggal misalkan masih terdata. Lalu kemudian pindah pilih yang sudah pindah pilih, artinya sudah tidak domisili di Kota Tangerang, itu kadang-kadang masih terdata misalkan di pemilih. Nah, itu siapa sebetulnya yang berhak untuk mengecek sampai tidak seperti itu Dukcapilnya yang memang yang sembrono kerjanya atau gimana tuh Pak Agus tuh? Ya, jadi gini,
dengan adanya daftar pemilih berkelanjutan ini adalah sebetulnya dalam konteks untuk nanti ketika mengadakan atau KPU kami melenggarakan baik pemilu atau pilkada adalah sesungguhnya untuk memudahkan ketika nanti melakukan pemutakhiran data, karena ini adalah data yang nanti akan terdistribusikan juga dan menjadi sandingan, karena data yang akan diverifikasi atau difaktualkan melalui pencocokan dan penelitian kalau di pilkada itu adalah itu tim KPU yang melakukan itu. Nanti ada petugas pemutaran daftar pemilihnya, ada KPU-nya nanti. Nah, kalau ini valid nanti data ini, kemungkinan besar kerja-kerja KPU kemudian itu tidak akan sulit gitu loh. Seperti itu, karena nanti akan ada pembanding antara daftar pemilih berkelanjutan dengan DP4 yang nanti disupport dari pemerintah, disandingkan. Seperti itu. Jadi Pak Ketua, berarti artinya bahwa KPU tidak serta-merta langsung percaya dengan data Dukcapil dong ya Pak ya? Ada tim juga yang nanti yang akan sebutnya untuk meneliti lagi ya, lebih jadi akurat. Bahasanya bukan tidak percaya ya. Gimana Pak? Cair aja kita. Jadi tetap data yang disampaikan, betul tadi apa yang disampaikan oleh Bang Agus, data itu kita update ke data yang dipunya kita. Datanya apa? Berdasarkan dari pilkada yang lalunya kan? Nah, misalkan kita menerima data sekitar contoh misalkan kita dapat data sekitar yang TMS itu 37.000. TMS itu apa tuh Pak? Itu yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Itu yang meninggal atau yang sudah pindah dari Kota Tangerang. Data itu disandingkan di kita. Data itu disandingkan dengan data pemilih kita, Bang Agus, yang lalu. Itu sering terjadi banyak selisih ya Pak ya di situ ya? Enggak, ini data yang dari Disduk dulu ya. Kita bicara dari Disduk dulu ya. Nah, ternyata klop datanya. Ada, itu kita hapus. Gitu. Nah, itu kita rekap. Gitu. Nah, kan artinya ketika nanti digunakan untuk tahapan pemilu misalkan 2017 atau 2018, datanya itu sudah mutakhir. Kira-kira yang meninggal sudah kita delete, kemudian yang pindah sudah kita delete juga. Kira-kira Pak, dari pengalaman yang lalu, tingkat error margin itu berapa persen sih Pak dari yang selama ini sampai di hari H pilkada atau pemilihan suaranya itu Pak? Sedikit. Kenapa? Kita ambil yang menggunakan KTP saja. Iya, ketika dalam setiap kali pemutakhiran data kita yang menggunakan KTP, itu waktu pilkada 2018 kita sangat sedikit, ada sekitar hampir 10 atau 15 ribu lah ya, saya agak lupa. Dari jumlah pemilih kita, misalkan pemilih kita di pilkada 2018 itu kan 1.127.000, jadi kan persentasenya 0, sekian persen, kira-kira seperti itu. Nah, yang berbeda dengan pemilihan umum Bang Agus, pemilihan umum itu kan kemarin kita akui antusiasme warga cukup bagus ya? Iya, itu luar biasa, sampai partisipasi kita melebihi target dari 77,5 jadi 80 tapi sekian persen. Karena presiden yang sekarang ya? Ya, itu hasil kerja keras ya, penyelenggara pemilu dan juga media, teman-teman media. Kira-kira seperti itu. Nah, ini Pak, tingkat partisipasi sekarang nih, saya mau tanya, partisipasi waktu di pilkada 2018 untuk Kota Tangerang cukup bagus nggak Pak? Bagus dong. Kita tertinggi di Banten. Di Banten yang menyelenggarakan pilkada 2018. Ada Kota Serang, ada Lebak, ada Kabupaten Tangerang. Padahal kita calon tunggal. Wih, luar biasa ya. Kita dapat 69% Pak Ketua. 69%. Yang lain di bawah kita. Untuk tingkat pemulanya cukup bagus juga nggak Pak? Nah, itu ada kaitannya dengan posisi daftar pemilih. Daftar pemilih. Iya. Karena ada korelasi di situ. Pak, untuk gender sekarang ini untuk waktu 2018 ingat nggak Pak? Itu lebih banyak perempuannya apa laki-lakinya Pak? Saya bicara yang 2019 saja ya. Saya bawa datanya 2019. Itu lebih banyak laki-laki. Lebih banyak laki-laki? Iya, di DPTHP kita Bang Agus itu saya juga baru nyadar nih. Ternyata ada 597.598 pemilih dibandingkan pemilih perempuannya 596.777. Walaupun ini belum belum final kan Pak ya? Nah, setelah kita update itu pemilih perempuan yang lebih banyak.
dari hasil data pemilih berkelanjutan. Jadi tetap jumlah perempuan lebih banyak ini ya. Sekarang ya, yang sekarang update ini. data pemilih berkelanjutan. Nah, saya mau tanya lagi gini Pak Ketua, banyak orang yang belum paham, kok kita nggak ngikut pilkada serentak sini kota Tangerang, nggak saya Tangsel atau Cilegon sama mana lagi tuh? Sebetulnya ada berapa gelombang sih untuk pilkada serentak ini Pak Ketua nih? Kalau di Undang-Undang 10 2016 itu kan perubahan dari Undang-Undang 2015 ada 3. Yang pertama 2015, 2017, 2018. Ya. Nah sekarang masuk ke gelombang dari 2015 ke 2020. Ya. Nanti ketemunya itu di Undang-Undang 10 di 2024 ya Pak Ketua Agus. Ya. Nanti serentak semuanya. Kota Tangerang nanti ketemunya di tahun berapa berarti? Nah, sekarang yang menarik ini mungkin nanti Bang Agus bisa menjelaskan pula terkait dengan draft RUU Pemilu yang sekarang sedang dibahas oleh Komisi 2 DPR RI. Yang menurut pengetahuan kami dibagi antara pemilihan umum nasional dan pemilihan umum lokal. Jadi nasional itu hanya Presiden, DPD RI dan DPR RI. Berikutnya DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota ikut dengan pilkada di masing-masing daerah. Itu ada yang di 2023, yang masa jabatannya berakhir setahun sebelum masa purnanya. Kira-kira begitu. Untuk warga kota Tangerang agak bersabar dulu ya kalau pengen milih wali kota baru ya berarti ya. Sampai masa yang ditentukan ya. Pak Agus, mungkin terakhir apa yang ingin Pak Agus sampaikan sebagai dari pihak Bawaslu untuk supaya tidak ada pengalaman masa lalu yang mungkin yang kurang baik, kurang bagus itu terulang lagi, karena kita sudah banyak sekali pengalaman yang masa lalu itu. Menurut gimana Pak Agus nih? Salah satu persoalan yang memang menjadi momok serius dalam pemilu ataupun pilkada adalah terkait daftar pemilih. Daftar pemilih baik itu daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih khusus gitu. Karena ada 3 sumber data itu kan, ada DPT, ada DPTB dan DPK, daftar pemilih khusus. Nah, ini tentu konsentrasi kami adalah bagaimana kemudian apa yang menjadi tupoksi KPU selalu kita kawal supaya daftar data pemilih berkelanjutan ini betul-betul maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian demokrasi di Kota Tangerang baik dalam konteks pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah itu betul-betul kualitas dari demokrasi secara baik itu pada sisi hasil atau pada sisi proses itu betul-betul semua berkualitas. Nanti jadinya DPRD baik RI, kota, provinsi ataupun yang menjadi wali kota ataupun bupati misalkan cacat dalam konteks prosesnya. Betul. Oleh karena itu kita selalu kawal 2 persoalan. Yang pertama proses pelaksanaannya, yang kedua adalah proses hasilnya. Oleh karena itu jangan sampai hasil pilkada penentunya selalu Mahkamah Konstitusi gitu. MK. Jadi padahal penyelenggaranya KPU dan Bawaslu. Sementara penentunya adalah MK. Itu kan sering terjadi hal. Itu kira-kira kalau prosesnya sukses, tidak ada cacat, tidak ada pelanggaran, gitu kan. Yang kedua adalah hasilnya sukses tanpa ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi misalkan, itu adalah bagian keinginan kami dari penyelenggara baik Bawaslu maupun KPU. Itu yang kami harapkan. Dan mudah-mudahan di pilkada Kota Tangerang lawannya jangan kota kosong lagi ya. Ya semoga aja. Semoga aja mudah-mudahan. Jadi geliat politik di pilkadanya lebih nanti. bagus lagi Pak ya. Ya kalau besok calonnya banyak ya mungkin tidak hanya satu mungkin kan begitu ya, kita lihat saja besok itu. Biar ke Bawaslu juga ada kerjaannya Pak. Terakhir dari Pak Ketua KPU gimana? Singkat aja Pak untuk ini. Saya ingin mengajak teman-teman, sebelumnya juga terima kasih kepada teman-teman MG Megapolitan TV ya. Kita ingin mengajak masyarakat Kota Tangerang khususnya untuk ikut aktif mengawal tahapan kegiatan rutin KPU terkait dengan data pemilih berkelanjutan, dan itu bisa melalui layanan yang bisa diakses melalui medsos ya. Itu di https://tinyur.com DPB KPU Kotang. Itu melalui kita sediakan formulir online. Kemudian juga melalui http://tinyur.com WA data daftar pemilih berkelanjutan DPB itu melalui WhatsApp juga bisa. Jadi kita
menyederhanakan saja. Ya. Jadi nggak usah datang ke kantor KPU Kota Tangerang di Jalan Dimas Melati nomor 16, tapi cukup melalui medsos. Oke, mantap itu. Ya. Terima kasih banyak. Siap, Bang Johan. Mas Selendra sebagai Ketua KPU Kota Tangerang, Pak Agus Muslim sebagai Sama-sama, Ketua Bang Bawaslu Johan. Kota Tangerang. Semoga bisa menjalankan sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya. Amin. Dan semua kerjaan bisa berjalan lancar. Amin. Demikian pemirsa FPTV Online, kita sudah banyak bincang-bincang dengan kedua narasumber ini, dan semoga apa yang di kedepannya bisa penyelenggaraan pemilu ini akan lebih baik lagi tentunya ya. Kita akan ketemu dalam tema-tema yang